Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya mengunduh dan menginstal software JASP. Ini adalah salah satu free software untuk analisis data. Kita langsung saja buka browser. Kalau saya di sini browsernya saya gunakan Mozilla Firefox. Terus kita ketik JASP. Oke, jadi ini adalah official website dari JASP. Nah, sekarang sudah versi 0.14, 0.14. Nah, kita klik saja download. Nah, di sini kita bisa melihat penjelasan dari JASP itu seperti apa. Sekarang terakhir itu update-nya Oktober, tanggal 14 Oktober 2020, dan lisensinya, nah ini yang menarik karena lisensinya itu GNU Avero GPL volume 3 license. Artinya ini adalah software yang free. Jadi lisensinya itu bebas. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya sebagaimana kalau berbeda dengan SPSS. Jadi SPSS itu ini adalah salah satu juga software yang paling banyak digunakan oleh orang-orang untuk menganalisis datanya, entah itu dosen kah, mahasiswa kah, ataupun peneliti yang lain. Padahal harga dari lisensi software SPSS itu lumayan mahal. Bukan lumayan, sangat mahal. Sebenarnya ini sekarang sudah versi 27 dan bisa digunakan secara free, secara bebas selama 30 hari saja. Jadi ini bisa digunakan secara gratis selama 30 hari. Nah, setelah 30 hari terlewati, kita harus mengaktifasi SPSS ini dengan menggunakan serial number. Nah, banyak orang yang menggunakan secara full version dengan menggunakan serial number yang ilegal. Itu mereka dapatkan dari installer yang mereka unduh di internet, dan ya, ini adalah salah karena melanggar lisensi. Karena ini ada harga dari lisensinya. Untuk softwarenya bisa kalian unduh secara gratis, namun untuk mengaktifasinya itu kalian harus membayar eh, serial numbernya, lisensinya. Nah, ini untuk per bulan. Ya, spesies ini yang paling banyak dipilih oleh orang-orang yang membeli lisensi ini. Ini per bulan ataupun per tahun. Ini mulai dari 99 US dollar. Bisa kalian rupiahkan kurang lebih sejutaan lah. Ini untuk lisensi yang selama-lamanya, namun kita harus mengontak pihak dari SPSS. Terus kalau di Indonesia ada yang menyediakan harga dari software SPSS versi yang full version. Jadi harganya itu adalah untuk SPSS versi 24 65.450.000. Ini sangat mahal pemirsa. Jadi karena kalau misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan software dengan tidak ingin menggunakan SPSS dengan cara melanggar lisensinya, atau yang paling marak dikatakan oleh orang-orang itu adalah bajakan. Jadi jangan sebut bajakannya. Kita sebaiknya lebih sopan mengatakan software crack atau software yang atau melakukan pelanggaran lisensi. Itu yang lebih sopan. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin melakukan crack atau melakukan pelanggaran lisensi dari software SPSS, bisa teman-teman menggunakan alternatif dari software analis data, yaitu JASP. Ini teman-teman bisa mengunduh. Kalau kalian menggunakan GNU Linux, bisa lihat di sini. Ini untuk Mac, ini untuk Windows. Sekarang saya menggunakan Windows 10. Jadi saya menggunakan versi yang 64 bit karena bisa teman-teman cek di sini, klik kanan terus di PC lalu properties. Nah, di sini di properties bisa teman-teman lihat operating systemnya 64 bit. Jadi kita unduh yang 64 bit. Nah, catatan di sini untuk Windows 7 ini yang versi 0.14 itu tidak bisa untuk Windows 7. Jadi ada beberapa cara untuk bisa menginstal versi JS ini, entah yang versi yang lawasnya. Bisa teman-teman lihat di sini, previous version.
Oke, jadi tidak usah khawatir. Atau kalau misalnya ingin diajari bisa konsultasi di Telegram saya @alifrezki. Oke, jadi silakan klik saja ini. Kalau misalnya teman-teman 64 bit, terus save. Nah, tunggu sampai proses unduhnya selesai. Nah, sebenarnya saya sudah mengunduh tadi software JASP ini. Saya simpannya di sini. Di download. Lalu ini, JASP. Ini ya, saya sudah unduh. Saya pindahkan dulu. Software, terus master software. Oke. Nah, setelah kalian mengunduh softwarenya, tinggal double klik saja. Jadi kita double klik. Nah, akan tampil seperti ini. Windows seperti ini. Kita centang ini, accept. Karena ini free, jadi ya kita langsung saja setujui karena ini lisensinya GPL, General Public License. Lalu klik install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jadi cukup mudah. Jadi kita tidak perlu memasukkan lagi serial number sebagaimana di SPSS. Nah, sambil menunggu ini, saya akan bercerita sedikit tentang kenapa lebih memilih JASP daripada SPSS. Selain free, selain tidak ada beban biaya lisensi, JASP ini bisa dikatakan lebih lengkap fitur untuk analisisnya dibandingkan SPSS. Misalnya, saya barusan me- saya barusan telah mempelajari mata kuliah statistika di S2, pendidikan matematika, dan kebetulan kelompok saya itu menggunakan eh, kebetulan kelompok saya itu mendapatkan materi SEM. Nah, kalau di SPSS kan kita harus menginstal Amos dulu, tapi kalau di JSP itu tidak. JSP itu sudah include SEM-nya. Jadi ya kita klik finish. Tadi sudah tercentang launch JASP-nya. Jadi langsung tampil JASP-nya. Jadi tampilan JASP itu seperti ini ya, teman-teman sekalian. Tadi sempat saya singgung tentang SEM. Jadi SEM itu bisa kita tampilkan di sini, centang saja di sini. Nah, SEM. Atau kalau misalnya teman-teman butuh yang lain, misalnya reliabilitas, kita centang. Ini summary statistik, ini visual modeling, dan sebagainya. Nah, untuk memasukkan data, kita di sini di JSP, kita pilih di ini, terus open, terus pilih komputer, cari file yang akan kita buka. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menampilkan file yang sudah saya unduh, yang formatnya sudah dalam bentuk JASP. Oke, jadi formatnya sudah dalam bentuk JASP ini. Ini saya dapatkan dari channel YouTube ini ya, Semesta Psikometrika. Jadi teman-teman juga bisa kunjungi channel ini, Semesta Psikometrika. Lalu pilih playlist. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tutorial jazz. Ada banyak. Nah, di sini saya mengunduh file ini. Nah, misalnya ya, misalnya teman-teman ingin menyimpan ini dalam bentuk Excel kah atau Calc, bisa mengekspornya atau save as ya, save as. Lalu pilih komputer, terus browse. Bisa ini untuk file JSP-nya. Kalau kalian mau simpan file JSP-nya. Nah, kalau untuk mengekspor filenya, file file Excel-nya atau file Calc-nya, kalian pilih ini tadi yang ekspor data, lalu simpan di mana filenya. Nah, di sini defaultnya itu CSV. Jadi CSV kalian simpan. Nah, setelah tersimpan, kita lihat tadi di mana tersimpan ini ya. Ini bisa dibuka di Microsoft Excel. Bisa juga kita buka di LibreOffice. Saya lebih memilih LibreOffice karena ini adalah free software dan saya lebih nyaman menggunakan LibreOffice karena sudah 3 tahun menggunakan LibreOffice. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini file CSV. Kalau misalnya teman-teman punya file dalam bentuk Excel atau dalam bentuk
ini ya, dalam bentuk LibreOffice, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa save as dulu ke dalam format CSV, karena JSP ini supportnya di format yang CSV. Jadi seperti itu. Makanya setelah saya buka tadi, tampilannya langsung seperti ini. Oke, saya akan coba di sini langsung testimoni dari software ini. Kita ubah dulu ini menjadi ordinal karena kan ranking itu eh, jenis datanya ordinal. Yang paling mudah dulu, deskriptif. Nah, kita klik saja deskriptif, lalu tampil Windows seperti ini. Sebelah kanan di sini adalah live report dari result atau output dari analisis yang akan kita lakukan. Misalnya, saya ingin melihat hasil dari deskriptif statistik dari motivasi. Nah, di sini live reportnya langsung muncul. Adapun kalau misalnya teman-teman mau menambahkan info yang lain, misalnya median, mode, sum, terus apa lagi ya, skewness, Shapiro Wilk, kurtosis. Kalau misalnya teman-teman mau membedakan gendernya, ya ini langsung berubah di sebelah sini. Dan teman-teman kalau misalnya ingin menyimpan file ini, bisa teman-teman klik ini, lalu copy. Nah, bagusnya kalau di JASP ini, misalnya saya buka writer. Ini sudah format tabelnya mengikuti format tabel artikel internasional. Jadi pada saat kita paste di sini, nah format tabelnya itu seperti ini. Jadi format tabelnya itu seperti ini. Oke, saya hilangkan dulu untuk tabelnya agar lebih jelas ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman buka di Word, ya karena kebetulan sejak Word saya sudah berlisensi, jadi saya akan buka. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi itu juga salah satu kelebihan JS dari dibandingkan dengan software-software yang lain yang berbayar ya, tentunya kayak SPSS. Terus apalagi ya? Di sini ada regresi, ada analisis faktor, ada reliabilitas, ada ANOVA, dan ada ini ya yang paling umum untuk S1, S2, S3, Independent Sample Test, Pirate Sample Test, One Sample Test. Ini juga untuk ANOVA dengan regresi. Ini SEM, ini untuk analisis jalurnya, ini untuk SEM-nya. Dan masih banyak lagi kalau teman-teman mengeksplor dari software ini. Dan bisa juga teman-teman lihat di sini untuk tutorial-tutorial JASP-nya sudah disediakan oleh Pak Hanif. Ada 21 tutorial. Sebenarnya 19 ya, ada sini beberapa yang double. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa migrasi dari menggunakan SPSS yang versi crack ke salah satu software yang saya rekomendasikan ini adalah JASP. Agar hasil penelitian atau hasil analis data dari penelitian teman-teman bisa berkah ya karena menggunakan software yang legal seperti JASP ini. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tutorial ini bermanfaat. Silahkan di-like, di-subscribe dan di-share jika dirasa video ini bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Saya Elf Rezki. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.